Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 10 Januari. Pemahaman Miller tentang nubuatan. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Miller berada di kelompok yang baik dalam penafsirannya tentang nubuatan. Pemahaman nubuatan terbagi menjadi 3 aliran utama. Para penganut aliran preterisme memandang penggenapan nubuatan telah terjadi pada waktu atau pada saat penulisan sebuah kitab nubuatan. Jadi misalnya, kitab Wahyu berbicara terutama tentang peristiwa-peristiwa di akhir abad pertama era kekristenan. Futurisme, aliran kedua penafsir nubuatan, berpendapat bahwa sebagian besar nubuatan apokaliptik akan terjadi dalam waktu singkat sebelum kedatangan kedua. Seri Left Behind atau kelompok Kristen yang berjuang melawan antikristus yang sangat populer di zaman kita didasarkan pada futurisme. Pandangan ketiga, historisisme, yaitu berdasarkan sejarah. Memandang penggenapan nubuatan dimulai pada zaman Nabi, berlanjut sepanjang perjalanan sejarah dan mencapai puncaknya pada kedatangan kedua kali. Pemahaman historis tentang nubuatan paling cocok diilustrasikan oleh Daniel 2 yang penggenapannya dimulai sejak masa Nebukadnezar dan Daniel hidup, berlanjut melalui 3 kerajaan berikutnya yang mendominasi dunia, Mediterania, berlanjut lagi hingga Roma yang terbagi-bagi dan mencapai penggenapannya pada akhir zaman dengan kedatangan kerajaan Allah. Penglihatan Daniel 7, 8, 9, dan 10 dan 12 menggambarkan model historis seperti halnya Wahyu 12 yang menelusuri sejarah dunia dari zaman Kristus yang masih sebagai bayi hingga akhir zaman dalam ayat 17. Dengan demikian menyiapkan panggung untuk peristiwa akhir zaman yang terungkap dalam pasal 13 sampai 22. Miller termasuk seorang historisisme, seperti halnya gereja mula-mula dan hampir semua penafsir Protestan hingga pertengahan abad ke-19. Futurisme dan preterisme meskipun menangkap aspek-aspek penting dari nubuatan Alkitab, namun tidak banyak hadir dalam studi apokaliptik sampai munculnya reformasi Martin Luther. Ketika penafsir tertentu dari gereja yang dominan berusaha melarikan diri dari apa yang mereka anggap sebagai interpretasi historisisme yang tidak selaras dengan topik-topik seperti naga merah besar dan pelacur Babel. Akhir abad ke-19 dan ke-20 menjadi lonjakan futurisme dan preterisme sebagian besar karena akibat yang dirasakan dari kegagalan paham Millerisme. Namun kegagalan paham Millerisme akan kedatangan kedua kali tidak mengubah perspektif historis dari Daniel 2 atau bahkan prinsip tahun untuk sehari yang tertanam dalam Daniel 9, sehingga penerjemah Revised Standard Version menerjemahkan ayat 24 sebagai 70 minggu atau tahun, meskipun faktanya dalam bahasa Ibrani hanya disebutkan 70 minggu. Penambahan itu diperlukan bahkan bagi individu yang tidak percaya pada prediksi nubuatan, jika mereka ingin memahami nubuatan yang menyebutkan bahwa itu berlangsung dari masa pemulihan Yerusalem hingga Mesias. Doa kita hari ini, Tuhan, tuntun kami memahami nubuatan-Mu dengan benar, hidup dalam kebenaran sejarah Alkitab, dan menanti kedatangan Yesus setia. Amin.